yang mana di sini saya juga merangkap sebagai moderator dan pembuka di awalan video. Tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, baiklah di sini saya akan mencoba memberi awalan penjelasan sedikit tentang yang mana judul materi kami ialah kebijakan dividen di perusahaan. Yang mana perusahaan yang kami ambil yaitu PT Indomie atau Indofood. Di dalam judul ini kami mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama kegiatan bisnis dan usaha seperti apakah yang ada pada perusahaan PT Indofood tersebut, dan yang kedua yaitu bagaimanakah sistem manajemen keuangan di perusahaan PT Indomie atau Indofood tersebut. Kemudian dari rumusan masalah ini kami mengambil dua tujuan pula, yaitu yang pertama untuk mengetahui kegiatan PT di Indofood atau Indomie, dan yang kedua untuk mengetahui sistem manajemen keuangan PT Indofood ataupun Indomie. Oke, tanpa mempanjangkan kata pengantar ataupun mukadimah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kegiatan bisnis dan usaha seperti apa yang ada di PT Indofood ataupun Indomie. Seperti yang kita ketahui, PT Indofood ini sudah berkancah di dunia internasional. Maka dari itu, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood sendiri yaitu bisnis internasional. Yang mana bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara, itu biasanya dilakukan dengan cara ekspor atau impor. Kemudian karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood yaitu bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Kemudian permintaan untuk tetap stabil, demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Kemudian untuk memperhatikan produk pemasaran produk sehingga memungkinkan perusahaan untuk semakin berkembang, baik dengan cara promosi yang dilakukan seperti iklan, papan reklame, dan promosi sales, meliputi pembagian hadiah untuk secara langsung maupun tidak langsung melalui undian-undian berhadiah. Mungkin hanya itu, kemudian akan dilanjutkan oleh member kelompok 4 yaitu Disetia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkannya, kegiatan dan aktivitas usaha. Indomie memang merupakan salah satu produk Indofood yang paling terkenal, baik di Indonesia. Tapi produk mie instan yang pertama kali diciptakan di Indonesia bukanlah Indomie tapi Supermie pada tahun 1968. Supermie merupakan produk Indomie instan yang diproduksi oleh salah satu perusahaan yang nantinya akan bergabung dengan Indofood, yaitu PT Supermie Indonesia pada 9 September 1970. Indomie pertama kali diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing COITD dengan dipasarkan ke konsumen yang sejak tahun 1972 dengan rasa ayam dan udang selain dipasarkan di Indonesia, antara lain di Amerika Serikat serta sebagai negara yang negara Asia dan Afrika serta dengan negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Selanjutnya, sistem manajemen keuangan PT Indofood. Nah, manajemen keuangan ini adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama dari sebuah perusahaan. Nah, kinerja usaha terkini perusahaan pada awalnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur ini terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distributor produk yang dipasarkan. Saat ini PT memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan
merupakan pelopor dari industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini, perusahaan menjadi perusahaan pengelolaan mie terdepan yang memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Dalam mengukur perkembangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran laporan keuangan. Pengukuran laporan keuangan yang disajikan ini bermaksud itu tuh untuk bermanfaat bagi pengguna informasi, yaitu untuk mengetahui kuat lemahnya suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada working capital. Nah, working capital ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Nah, working capital ini sama dengan current asset dikurang dengan current liabilitas. Nah, yang kedua itu ada current ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Nah, current ratio ini digunakan karena lebih baik menggambarkan kemampuan perusahaan dalam likuiditasnya daripada working capital. Current ratio ini sama dengan current asset, dan yang kedua itu ada current liabilities. Nah, yang ketiga itu ada quick ratio, yaitu yang mengukur kemampuan instan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek disebut dengan current ratio atau exit ratio. Nah, sedangkan rasio itu adalah rasio dari total quick asset terhadap total kewajiban jangka pendek. Nah, sedangkan quick asset adalah kas dan aset yang lancar lainnya dapat secara dikonfirmasikan itu untuk menjadi sebuah kas. Nah, quick ratio itu sama dengan quick assets, sedangkan current sama dengan liabilitas. Melanjutkan penjelasan tentang analisis solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban finansial atau utang usaha disebut solvabilitas. Nah, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba disebut profitabilitas. Analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi baik kewajiban lancar atau current liabilities atau maupun kewajiban tidak lancar non current liability. Menurut Kashmir, analisis solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, yang pertama, account receivable turnover. Akun receivable turnover digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk menagih piutang mereka. Akun receivable turnover sama dengan net sales dibagi average akun receivable. Yang kedua, number of days sales in receivable. Number of days sales in receivable adalah sebuah estimasi waktu untuk mengukur rata-rata waktu piutang telah ditagih. Nah, rumusnya number of days sales in receivable sama dengan average account receivable dibagi average daily sales, di mana sama dengan average daily sales sama dengan net sales dibagi 365 hari. Yang ketiga, inventory turnover.
Inventory turnover digunakan untuk mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan barang dagang perusahaan. Rumusnya, inventory turnover sama dengan COGS dibagi average inventory. Nah, yang keempat, number of days sales in inventory. Number of days sales in inventory adalah sebuah rasio yang mengukur tingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjual, membeli, ataupun menggantikan persediaan barang dagang. Rumusnya itu number of days sales in inventory sama dengan average inventory dibagi average daily COGS, di mana average daily COGS sama dengan COGS dibagi 365 days atau hari. Yang kelima, ratio of fixed asset to long dikurangi term liabilities. Ratio of fixed asset to long kurang term liabilities menyediakan sebuah pengukuran apakah noteholders atau bondholders akan dibayarkan atau tidak. Ratio of fixed asset to long kurang term liabilities sama dengan fixed assets atau net dibagi long term kurang liabilities. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Wahyuni akan melanjutkan penjelasan dari Devi Yulianingsi. 6. Ration of liabilities to stockholder equity. Mengukur seberapa banyak sebuah perusahaan dibiayai oleh hutang dan equity-nya. Nah, 7. Number of intense check are earned. Bagian koperasi, rasio relatif menjadi pemegang surat utang secara utuh diukur menggunakan number of time intense checks are earned atau disebut fixed change conversion ration dalam tahun tertentu. Nah, semakin tinggi rasio, maka makin rendah risiko pembayaran bunga tidak dilaksanakan ketika pendapatan berkurang. Nah, selanjutnya analisis likuiditas dan analisis solvabilitas. Penelitian ini menggunakan analisis likuiditas dan solvabilitas untuk mengetahui kemampuan PT Indofood Makmur dalam memenuhi kewajibannya. Yang pertama yaitu working capital. Yang kedua yaitu current ration. Yang ketiga quick ration. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna Nurbaiti. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rika. Ini adalah quick ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, pada tahun 2014 ke tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi penurunan quick ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,078. Nah, hal ini menandakan bahwa kemampuan quick asset selain kemampuan quick asset pada tahun 2015 menurun, angka 0,76 menggambarkan bahwa kemampuan quick asset PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya sekitar 70% dari total kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya ini adalah hasil dari account receivable turnover. Terlihat pada tahun 2014 ke tahun 2016 terjadi peningkatan account receivable turnover ini di PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 4,30.
Nah, hal ini menandakan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur ini TBK dalam penagihan piutangnya semakin membaik. Hal ini dapat terjadi akibat adanya perubahan nilai dari pemberian kredit maupun praktek penagihan piutang dari PT Indofood Sukses Makmur TBK. Dalam hal penagihan piutangnya semakin membaik. Nah, hal ini dapat terjadi akibat adanya perubahan nilai dari pemberian kredit maupun praktik penagihan piutang dari PT Indofood Sukses Makmur TBK. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari number of days sales in receivable. Nah, terlihat pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan 1 hari number of days sales in receivable PT Indofood Sukses Makmur TBK. Nah, hal ini menandakan bahwa tingkat kemampuan PT Indofood Sukses Makmur TBK untuk mengumpulkan piutangnya lebih cepat 1 hari dari tahun sebelumnya. Kemampuan PT Indofood Sukses Makmur TBK untuk mengumpulkan piutangnya dapat dikatakan cukup efisien karena dalam catatan atas laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur TBK dikatakan bahwa credit term-nya adalah N/45, sedangkan rata-rata hari pengumpulan piutangnya selama 27 hari pada tahun 2015 cukup jauh dari batas akhir pembayarannya. Yang selanjutnya ini adalah hasil dari inventory turnover. Nah, terlihat pada tahun 2014 ke 2015 terjadi peningkatan inventory turnover dari PT Indofood Sukses Makmur TBK sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam beban pokok penjualan yang mana mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan dalam penjualan dan penurunan dalam rata-rata persediaan barang dagang PT Indofood Sukses Makmur TBK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Yang terakhir adalah ini adalah hasil pada number of days sales in inventory maksud saya. Nah, pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan number of days sales in inventory dari PT Indofood Sukses Makmur TBK sebesar 3 hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur TBK dalam menjual persediaan barang dagangnya itu meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Nah, baiklah, sampai sini penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan lagi oleh Muhammad Rizal. Analisis probabilitas. Pertama, ratio of net sales to asset. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan ratio of net sales to total asset dari PT Indofood Sukses Makmur TBK sebesar 0,05. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2015 menggunakan aset dari PT Indofood Sukses Makmur TBK untuk meningkatkan penjualan masih belum efektif daripada tahun 2014. Kedua, rate earned on total asset. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan rasio earned on total asset dari PT Indofood Sukses Makmur TBK sebesar 0,02. Hal ini berarti bahwa setiap Rp1 yang didapatkan oleh PT Indofood Sukses Makmur TBK berharga 0,05. Total aset pada tahun 2015 turun daripada tahun 2014. Ketiga, rate earned on stock equity. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan rate earned on stock equity dari PT Indofood Sukses Makmur TBK sebesar 0,12. Hal ini terjadi setiap Rp1 didapatkan oleh PT Indofood Sukses Makmur TBK hanya menilai sebesar 0,21 rupiah kepada setiap pemegang saham. Biasanya pada tahun 2015 menurun daripada tahun 2014 yaitu sebesar 0,34. Ini dapat menyebabkan derivatif terhadap calon pemegang saham untuk membeli PT Indofood. Keempat, earnings per share on common stock. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan angka earnings per share and common stock dari PT Indofood sebesar
Rp110,91. Hal ini berarti jika PT Indofood Sukses Makmur Tbk ingin mendistribusikan labanya kepada para pemegang saham, setiap lembar saham mendapatkan Rp338,01 di tahun 2015. Ke-6, Price Equity Ratio. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan Price Equity Ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,91. Hal ini berarti bahwa investor ingin membayar kekurangan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, keuntungan investor sebesar Rp15,67 untuk setiap rupiah yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk menurun dibandingkan tahun 2014. Tetapi di tahun 2015 terjadi peningkatan dan rasio dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk indikasi untuk perusahaan. Investor akan melihat perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki track record and further performance. Selanjutnya dijelaskan oleh Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Sari akan menjelaskan sedikit. G. Dividend per share of common stock. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan, tetapi untuk tahun 2016 terjadi peningkatan dividen per share of common stock dari PT Indofood Sukses Makmur. Hal ini menandakan adanya peningkatan dividen yang dibagikan kepada setiap pemegang saham biasa. Pada tabel 3.1 analisis rasio keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2014 sampai tahun 2016, teman-teman bisa melihat pada makalah kelompok kami. Yang pertama, rasio likuiditas. A. Rasio setelah melakukan analisis, hal ini disebabkan oleh meningkatnya utang lancar yang lebih tinggi daripada aktiva lancar. Hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar akan menurun. Pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan. B. Quick ratio. Setelah melakukan analisis pada tahun 2016, terjadi penurunan kembali 1,40 kali pada tahun 2015 terjadi menjadi 1,07 kali pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah aset lancar yang jauh lebih tinggi dibandingkan utang lancar yang menyebabkan penurunan quick ratio pada tahun 2016. Yang kedua, rasio solvabilitas. A. Debt asset ratio. Setelah melakukan analisis, maka dapat dilihat pada tahun 2015 tidak terjadi. Dari tahun 2014 dari 53%, pada tahun 2014 tetap menjadi 53%. Pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan 7%. Dari tahun 2015 53% menjadi 46% pada tahun 2016. B. Add to quit ratio. Setelah melakukan analisis pada tahun 2016, terjadi penurunan 26% dari tahun 2015, dari 113% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan dari total utang, sedangkan total ekuiditas mengalami peningkatan nilai total. Debt to quit ratio menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modal sendiri meningkat per tahunnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Puspita. Baiklah, yang ketiga itu ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on investment. Setelah dilakukan analisis, maka dapat dilihat pada tahun 2015 terjadi penurunan 0,3% dari 5,6% menjadi 5,3%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba setelah bunga dan pajak lebih rendah daripada total aset. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan 0,8% pada tahun 2015 dari 5,3% menjadi 6,1%. Laba setelah bunga dan pajak mengalami kenaikan, sedangkan total aset mengalami penurunan. Menjadi penyebabnya, pada tahun 2015 terjadi penurunan return on investment yang dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan pun menurun karena kemampuan aktivitas untuk menghasilkan laba menurun dari tahun 2014 ke tahun 2015, sedangkan 2016 terjadi kenaikan return on investment yang dapat dikatakan bahwa kerja perusahaan tersebut turut meningkat. Yang kedua itu ada return on equity. Setelah dilakukan analisis, maka dapat dilihat pada tahun 2015 terjadi penurunan 1%.
dari tahun 2014, dari 12% menjadi 11%. Hal ini disebabkan oleh ekualitas. Pada tahun 2016 tidak terjadi kenaikan dari 11% tetap menjadi 11% di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan total ekualitas yang cukup signifikan. Penurunan return on equality dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik.